Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Mungkin ini saya bikin videonya malam, jadinya selamat malam ya. Nanti diuploadnya pagi-pagi gitu teman-teman. Mungkin video ini saya akan mengupdate informasi terbaru tentang mengenai PI Network ataukah mungkin Pi Network. Apapun penyebutannya, pada intinya cryptocurrency bombastis. Oke, buat teman-teman semua mungkin ini requestan teman-teman semua, para pencinta Pi, para Piner, Bang, tolong dong Bang, jelasin tentang updating terbaru tentang mengenai Pi Network. Kalau channel-channel YouTube lain itu udah pada update, kok Abang belum ya? Kenapa sih? Ada apa sih? Nah, sebenarnya nggak ada apa-apa ya Bang Abangku semua. Cuman untuk saya saat ini mungkin agak sibuk karena ada rutinitas yang seharusnya saya kerjakan teman-teman. Karena di sini ya tentunya saya ngejual kripto-kripto yang lain jadi admin teman-teman ya, kripto-kripto eceran. Oke, kita nggak ngebahas untuk masalah itu teman-teman, itu bisnis saya. Jadi buat teman-teman semua, pada intinya yang butuh koin entah itu TRX ya secara ecer, teman-teman boleh pesannya ke saya. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman buat semua ya. Kita lanjut lagi untuk updating informasi tentang mengenai PI Network di menu terbaru dari Mainnet. Nah, jadi buat teman-teman semua nggak usah dibesar-besarkan ya, nggak usah dilebay-lebaykan. Kita menginformasikan informasi yang real, apa adanya, bukan ada apanya. Oke, ini nggak ditambah-tambah, ini pun bukan informasi yang lebay-lebayan, melainkan ini informasi apa adanya teman-teman semua. Oke, di mana buat teman-teman semua, kita klik bagian pojok kiri atas yang ini, oke. Kita klik bagian pojok kiri atas seperti biasa, kita akan mencari menu mainnet atau menu persiapan mainnet di aplikasi Pi kita. Nah, kemudian kita klik bagian mainnet ini teman-teman. Oke, kalau misalkan kita klik itu, maka ada yang berbeda, teman-teman. Apa yang berbeda? Yuk, kita lihat dulu ya. Seperti biasa, muter-muter, teman-teman. Oke, kita scroll dulu untuk menunya, dan kemudian ketemu deh ya untuk masalah ini. Nah, apa sih ini? Mainnet checklist. Nah, jadi buat teman-teman semua, Pi Network saat ini sedang melakukan persiapan untuk mainnet ya. Jadi Pi Network ini bukan mainnet tetapi melakukan persiapan untuk persiapan mainnet. Paham ya? Jadi Pi Network ini sedang melakukan persiapan tahapan-tahapan ataupun step by step untuk melakukan mainnet gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua, kita klik bagian tahapan dari mainnetnya, kita klik bagian mainnet checklist. Nah, jadi maksud dari mainnet checklist, teman-teman, ya harap untuk ikutin ya aturan-aturan yang nantinya akan disiapkan oleh CPI networknya. Sebelum kita ngebahas untuk masalah checklist menyecklist ataupun step by step dalam mainnet, teman-teman ini harus diketahui terlebih dahulu ya. Oke, di mana yang terpenting dari informasi ini yaitu tentang mengenai perubahan ya, perubahan dari kertas putih ya ataupun cara kerja dari CPI networknya. Nah, di mana Pi Network saat ini itu ya sedang ya tentunya menyiapkan random map baru ataukah mungkin ya step by stepnya gitu teman-teman, mungkin sampai sini paham ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini teman-teman, PI Network ini ya tentunya dia sedang memperbaharui untuk kertas putihnya. Mungkin teman-teman tahu ya kertas putih. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan untuk masalah kertas putih. Jadi yang kedua ini teman-teman informasinya untuk CPI ataupun Pi Network ini sedang ya tentunya mempersiapkan kertas putih baru. Itu yang kedua ya. Oke, kemudian lanjut yang ketiga teman-teman. Di mana ya tentunya PI Network ini sedang mempersiapkan ya fase ataupun dua fase yaitu di jaringan PI Network. Ya, yang pertama itu ada versi beta atau fase beta dan kemudian versi testen ataupun fase testen. Mungkin paham ya, itu yang ketiga. Nah, di mana beta ini berarti pengujian teman-teman. Kemudian testen juga tentunya pun sedang uji coba. Itu kan ya mungkin teman-teman paham untuk di jaringan PI. Ya,
Yang pertama, ingat teman-teman, yang pertama itu mempersiapkan random map ya, step by stepnya untuk melakukan mainnet. Itu yang perlu diketahui. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, di mana yang kedua ini yaitu pembaharuan kertas putih. Nah, kemudian kita lanjut yang ketiga yaitu sedang mempersiapkan jaringan PI di dua fase. Yang pertama itu fase beta, kemudian yang kedua itu fase testen. Mungkin paham ya sampai sini teman-teman? Oke, kemudian kita lanjut lagi yang keempat, yaitu PI itu sedang ya memperkenalkan fase mainnet yang lebih terperinci. Ataupun CPI network ini sedang memperkenalkan loh. Ini loh, CPI ini ya tentunya ada fase-fase di mainnetnya ataupun uji coba di mainnetnya gitu teman-teman. Mungkin sampai sini paham ya. Jadi sedang uji coba. Nah, kalau misalkan kita lagi latihan, kalau zaman-zaman dulu sekolah itu sedang gladi resik ya, sebelum kita mulai yang serius ataupun mulai yang beneran, kita ini gladi resik dulu, kita ini belajar dulu gitu. Mungkin paham ya sampai sini teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya, pembaharuan yang kelima. Di mana yang kelima ini teman-teman, core team ataupun tim inti sedang membuat kertas putih yang baru. Ini sesuai dengan ya yang saya sampaikan di poin yang kedua tadi. Jadi sekarang ini core team sedang bekerja keras untuk melakukan perubahan ataupun perombakan untuk memperjelas masalah step by step dalam mainnet. Bukan berarti kita saat ini mainnet, melainkan ini sedang diperkenalkan. Nanti ketika mainnet ini kayak gini loh, prosesnya kayak gini loh, step by stepnya kayak gini loh, teman-teman itu harus paham ya untuk masalah itu. Kemudian berikutnya teman-teman, di mana ya yang ketujuh, yang keenam ya, kalau nggak salah yang keenam. Nah, setelah core team sedang membuat kertas putih yang baru, kemudian kita lanjut lagi yang ketujuh, yaitu pembaharuan pada peta jalan. Nah, di mana peta jalan ini teman-teman, ya step by stepnya itu. Nah, di mana yang ketujuh peta jalan ini, ya untuk meningkatkan peta jalan yang lebih unik yang diambil atas masukan komunitas. Nah, jadi gini loh teman-teman. Jadi poin yang ketujuh ini ya yang pembaharuan. Sebelumnya kita ngebahas ini dulu ya supaya teman-teman itu nggak salah paham, nggak gagal fokus. Sebelum kita akan ngebahas untuk checklist menyeklis ataupun step by stepnya. Teman-teman harus mengetahui info dasar ini terlebih dahulu supaya nyambung ya. Nggak apa ya, nggak kuper apa nggak gimana gitu teman-teman. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Di mana saat ini core team itu sedang ngadain atau membuat sistem bagaimana caranya supaya peta jalan ini unik gitu loh. Unik, kemudian transparan, dan kemudian dia pun bisa mendengarkan komunitas dari PI global ya, termasuk di seluruh negara di dunia. Termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, pokoknya semua negara termasuk Cina dan Amerika. Nah, jadi teman-teman, yang di tahapan ini, core team ini sedang bekerja keras untuk menyusun yang namanya kertas putih dan kemudian tentunya mempersiapkan bagaimana caranya di mainnet ini, persiapan mainnet ini, dia mengadopsi hal-hal yang unik ya, masukan-masukan unik ataukah mungkin mengambil suara secara langsung ya, umpan balik. Misalkan gini deh buat teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman sudah melakukan yang namanya pengetesan ataukah pengujian ataukah coba menyoba ya atau icip-icip ya gitu, icip-icip gitu bahasa gampangnya. Nah, jadi umpan balik yang kita kasih kepada core team itu apa? Misalkan nih, kalau makanan kita lagi makan nasi goreng, tahu-tahu kepedesan, bilang dong sama core teamnya, core team, ini kepedesan loh untuk nasi gorengnya gitu. Nggak beda gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kurang garam, bilang aja, core team, ini kurang garam loh gitu. Jadi teman-teman ini bisa komplain gitu maksudnya. Nah, komplain juga kalau bisa teman-teman komplain yang ngebangun alias kritik yang ngebangun, bukan kritik yang menjatuhkan. Beda ya buat teman-teman semua, itu nanti disebut dengan umpan balik. Mungkin paham sampai sini teman-teman?
Nah, jadi buat teman-teman semua, core team ini bukan serigala yang menakutkan, teman-teman. Maksudnya apa kok Abang bilangnya pakai serigala segala? Nah, maksudnya gini ya buat teman-teman semua. Di fase-fase ini, teman-teman, ya tentunya core team itu baik hati dan tidak sombong ya, sama seperti saya, teman-teman. Nah, di mana core team ini mendengarkan suara-suara ya mungkin dari dalam gua, mungkin seperti kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak dikenal dan mungkin ya nggak punya apa gitu kan ya. Tapi kita ini, suara kita ini didengar. Kenapa? Karena kita ini sudah ada di dalam komunitas PI Network. Itu artinya apa? Kita berhak untuk memberikan umpan balik, karena itu yang dicari oleh tim inti. Misalkan gini, nanti kalau misalkan teman-teman KYC, kemudian KYC-nya itu sulit banget, gagal lagi, dan gagal lagi. Teman-teman bisa kasih umpan balik kepada mereka, kepada tim inti ataupun core timnya. Core tim, misalkan gini nih, teman-teman gagal lagi untuk KYC. Nah, teman-teman nanti bisa kasih umpan balik kepada tim inti. Tim inti, ataupun hey Nicholas Kokalis, Ceng Diovan, ini gimana sih, masa saya melakukan KYC gagal lagi, padahal kan dokumen saya kan jelas, kemudian juga dokumen saya kan terang, kemudian nama lengkapnya juga kan ada, masa gagal lagi. Nah, teman-teman bisa kasih masukan kritikan itu kepada tim inti gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman daftarin anak-anaknya yang usianya masih di bawah 7 tahun, teman-teman juga boleh nanti kasih umpan balik kepada mereka. Contohnya gini, tim inti, anak saya ini loh, anak saya ini daftar menambang PI. Kemudian bagaimana cara untuk KYC-nya gitu. Teman-teman nanti bisa tanyain kepada mereka. Kemudian teman-teman juga nanti boleh kasih saran kepada mereka. Gitu buat teman-teman semua. Nah, jadi mungkin yang ketujuh, teman-teman paham ya. Jadi tim inti saat ini sedang memberikan umpan balik yang unik. Nah, di mana buat teman-teman semua, ya tentunya kita lanjut lagi ke pembaharuan berikutnya di yang ketujuh ya. Di mana peta jalan yang lebih unik ini ternyata dibagi lagi menjadi 3 bagian, teman-teman. Ya, yaitu umpan balik yang tadi ini dia itu untuk mengambil yang namanya umpan balik dari ekosistem yang pertama. Kemudian umpan balik dari ekonomi. Ya, selanjutnya yang ketiga ini umpan balik dari perkembangan. Nah, maksudnya apa, Bang? Ya, maksudnya gini, teman-teman. Selain tim inti itu memberikan yang namanya umpan balik, komplainan-komplainan ataupun kritik saran yang ngebangun, teman-teman juga itu masuknya ke ekosistem ataupun kita sebagai orang-orang yang di dalam PI. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih ya untuk umpan balik ataupun kritikan yang ketiga, yaitu tentang mengenai ekonomi. Aduh, kalau ngomongin masalah ekonomi kayaknya gimana-gimana gitu kan ya. Nanti kayak Indra lagi ya. Nama saya Hendra tapi ada Indra gitu. Indra itu yang ngomong, wow murah banget. Nah, itu yang kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua, ya kalau misalkan di komunitas yang dibangun oleh si peta jalan, kritikan yang unik, ataupun masukan umpan balik yang sedang digarap ataupun diciptakan oleh CPI, ini menyangkut tentang masalah ekonomi. Kalau tadi kan ekosistem. Ekosistem itu berarti kita yang ada di dalamnya, misalkan kesulitan untuk KYC, kemudian kebingungan dalam KYC, kemudian juga mungkin hal-hal tentang masalah itulah gitu, teman-teman. Teman-teman bisa kasih kritikan. Nah, selain kritikan ekosistem, ini pun kita masuk ke ekonomi. Nah, di mana ekonomi ini, teman-teman, tentunya teman-teman gini misalkan. Teman-teman boleh kasih umpan balik tentang ekonomi. Misalkan teman-teman punya gagasan, punya ide-ide kreatif, punya pikiran-pikiran hayalan, bukan hayalan ya, tetapi segala sesuatunya itu kan harus dihayalkan dulu, teman-teman ya. Misalkan kita punya gagasan yang kreatif. Oh, misalkan kita punya gagasan. Kita ini mau ngebangun yang namanya metaverse gitu. Wah, itu kejauhan metaverse ya. Misalkan gini, teman-teman punya gagasan.
core team, lebih baik core team bikin bank aja gitu. Bikin bank ya, namanya Bank PI Global. Nah, nanti di PI itu tentunya orang-orang bisa nabung. Nah, kemudian nanti uang itu ataupun poin itu bisa dikelola untuk yang namanya pertambangan ataupun uang yang ada di bank PI itu nanti dikelola dengan pertambangan. Gitu kan ya. Nah, kemudian nanti hasilnya bisa dibagi kepada kita yang nabung di bank global itu. Gimana tuh? Gitu. Jadi teman-teman untuk masalah ekonomi pada intinya ekonomi, yaitu untuk baik itu perdagangan, kemudian juga mungkin dari segi apa ya, otomotif, baik itu dari segi shopping ataukah mungkin dari segi e-commerce ataukah mungkin dari segi keuangan, kesehatan ataukah mungkin pertanian. Pada intinya tentang ekosistem apa, tentang si ekonomi itu teman-teman, gitu teman-teman. Jadi teman-teman boleh kasih saran dan kritik kepada ya tim inti dari CPI Network. Itu yang kedua ya, untuk masalah umpan balik. Nah, kemudian itu bagian ekonomi. Kemudian yang terakhir nih untuk masalah perkembangan. Nah, maksudnya perkembangan ini gimana? Jadi teman-teman misalkan punya ide kreatif ya, supaya gimana caranya PI network ini harganya mahal. Gimana caranya supaya PI network ini banyak yang gunakan. Bagaimana caranya si PI network ini ya banyak orang-orang yang ikut dan kemudian juga dapat mendongkrak ekonomi secara global terutama di Indonesia. Ibu cinta lagi. Ya tentunya di tanah air tercinta ini, Ibu Pertiwi maksudnya gitu. Gimana caranya nih? Ya teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman punya gagasan kemudian kreativitas, teman-teman bisa ajukan kepada tim inti. Gimana caranya supaya si PI Network ini berkembang kelanjutan jangka panjang. Teman-teman boleh kasih saran dan kritik. Itu yang ketujuh ya. Oke, itu yang ketujuh teman-teman. Kemudian teman-teman kita lanjut lagi. Ya, nanti nih teman-teman kita akan bahas untuk masalah mainnet yang ada di sekarang di layar kaca nanti ya. Teman-teman harus tahu dulu ini untuk masalah ini supaya nggak gagal fokus. Kita lanjut lagi buat teman-teman semua. Yang ke bagian tadi 6 ya. Ini bagian 7 nih. Nah, di mana yang bagian 7 ini teman-teman tentunya ya tim inti dari PI Network ya menyediakan umpan balik yang bijaksana, yaitu meliputi apa aja. Jadi umpan balik yang bijaksana itu yang gimana sih? Jadi nggak berat sebelah teman-teman ya. Jadi orang-orang yang bijak gitu. Misalkan nanti ekosistem di PI Network ini kan global. Contohnya gini, ya misalkan negara Indonesia ingin harga di angka $1.000 misalkan. Jangan jauh-jauh deh, kasihan. Di angka $100. Kemudian Malaysia ingin harga $300. Kemudian Kamboja ingin harga $1.000. Nah, jadi gimana nih? Ekosistem itu semuanya sudah berbicara. Ketika nanti mainnet, Pi Network ini ingin harga sekian 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 berbeda-beda, tapi tujuan satu. Nah, gimana caranya tuh? Nah, jadi tim inti ini berusaha untuk bijaksana memutuskan harga. Boleh dikatakan berarti ambil tengah-tengah, jalur tengah gitu. Maksudnya teman-teman mungkin udah paham ya. Senyumlah buat teman-teman semua. Nah, di mana teman-teman untuk mengambil keputusan umpan balik yang lebih bijaksana itu ternyata meliputi ada 3. Yang pertama itu uji produk. Uji produk emang ada ya? Ya, dengerin dulu buat teman-teman ya. Ini uji produk. Kemudian selain itu uji fitur ataupun pengetesan fitur. Selain itu pun ada kemudian ini yang pertama tadi ya teman-teman ya, ini uji produk, kemudian itu fitur, dan selanjutnya yang terakhir yaitu pengamanan pengguna. Nah, maksudnya apa nih? Yaitu yang ketujuh tadi, yaitu menyediakan umpan balik yang bijaksana. Itu meliputi ada 3, yaitu uji produk, uji fitur, kemudian ada pengamanan pengguna. Nah, jadi masuk dulu yang ke bagian uji produk. Maksudnya uji produk itu apa? Mungkin teman-teman kemarin banyak banget YouTuber yang ngejelasin ataupun yang kasih kabar
tentang adanya Picoin Mall, ataukah mungkin ya kayak marketplace gitu deh, kayak apa ya, kayak Shopee, kayak Lazada, aku laku gitu, tapi dia internasional gitu loh. Jadi kita bisa beli barang dengan barter dengan menggunakan Pi. Kayak gitu deh teman-teman ya. Nah, jadi nanti untuk masalah itu nanti diuji dulu teman-teman. Diuji dulu secara bijaksana oleh tim inti. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia misalkan ada marketplace yang bisa apa ya, yang bisa berbelanja dengan cara berbarter dengan menggunakan Pi. Oke, mungkin itu harus diuji coba dulu teman-teman, ataupun uji produk gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya, itu bagian berikutnya itu bagian fitur ataupun uji coba fitur. Jadi nanti misalkan kalau misalkan di Indonesia ada marketplace online-nya, kemudian itu harus diuji dulu teman-teman untuk masalah fiturnya. Apakah nanti terjadi bug, ataukah mungkin takutnya koinnya hilang, ataukah mungkin terjadi gangguan, ataukah mungkin terjadi apalah yang tidak kita inginkan gitu teman-teman. Itu harus diuji coba dulu itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya, ini masih yang ke-7 teman-teman. Nah, ini yang terakhir ya. Tadi uji coba, kemudian uji coba fitur, kemudian juga produk, dan selanjutnya yaitu tentang pengamanan pengguna. Nah, maksudnya pengamanan pengguna ini apa sih? Ya, kayak apa? Yaitu kayak frasa sandi, kayak PIN, ataukah kayak fingerprint, ataukah mungkin kayak kode-kode tertentu yang kita gunakan, ataukah mungkin kayak invoice gitu teman-teman. Ini nanti digunakan di PI gitu maksudnya ya, uji coba pengguna itu yang keamanannya lebih terjaga gitu maksudnya teman-teman ya. Oke, kemudian yang terakhir ya, sebelum kita lanjut menjelaskan masalah mainnet ini teman-teman. Nah, jadi yang terakhir ini buat teman-teman ya, tentunya ya kita sudah mengetahui di PI network ini ada 3 fase teman-teman. Di mana ya fase ini mungkin ya ada di fase-fase terakhir dari PI ini. Yang pertama itu ada fase beta. Fase beta ini ketika CPI Network ini dilaunchingkan ataupun diupload ke Play Store. Nah, itu pertama kalinya. Itu fase beta ataupun fase umpan balik. Nah, itu teman-teman, itu kurang lebih di tahun 2018 ya, PI Network itu diupload ke Play Store ya. Kemudian juga berbarengan itu tentunya kertas putih pertama itu sudah dibuat dan dibentuk. Itulah fase beta. Itu semua sudah kita lewati. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke fase berikutnya, yaitu fase testen. Nah, di mana fase testen ini sudah kita alami teman-teman, yaitu saat ini. Di mana fase testen ini kemarin kita sudah melakukan yang namanya uji coba transfer PI ya, dengan menggunakan ya mungkin dompet teman-teman mungkin ada yang pernah transfer Pi sama teman-teman yang lain. Nah, kita sekarang sudah ada di fase testen. Nah, semua ini sedang kita jalani. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke fase yang namanya mainnet. Nah, ini dia yang terakhir, fase mainnet. Di mana fase mainnet ini merupakan salah satu fase akhir dari proyek ya, fase terakhir dari proyek. Nah, jadi ini finishnya teman-teman ya untuk launching. Bukan berarti ini yang terakhir, bukan ya, melainkan ini fase yang terakhirnya ya, walaupun memang ada fase-fase berikutnya. Oke. Nah, di mana fase mainnet ini teman-teman ini belum masuk ke fase mainnet. Sekarang kita ini belum masuk ke fase mainnet, melainkan kita ini sekarang ya tentunya sedang mempersiapkan atau siap-siap ancang-ancang untuk melakukan mainnet. Itu artinya apa? Ya ada aba-aba ya, ada kisi-kisi yang diberikan oleh core team sebelum kita melakukan ke fase mainnet. Nah,
inilah yang kita akan bahas sesuai dengan yang digambar saat ini gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua, nah, kita mungkin akan ngebahas tentang masalah pembaharuan yang checklist ini teman-teman. Nah, itu informasi dasar yang teman-teman harus pahami, yang teman-teman harus ketahui tentang CPI. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk masalah yang ini ya. Inilah yang utama. Nah, di mana teman-teman nggak usah ribet-ribet, nggak usah diperbesar-besarkan, nggak usah juga dilebay-lebaykan. Ya, pada intinya buat teman-teman semua, ya intisari dari informasi yang diberikan ya di menu Mainnet ini hanya sekedar ancang-ancang ya, di mana teman-teman ini ya tentunya bisa dilihat ini bagian ini ya, download Pi Browser App. Jadi teman-teman ini hanya ya sebelum kita melakukan atau masuk ke fase testen ataupun maksudnya fase mainnet, teman-teman ini kisi-kisinya loh, ini kisi-kisinya ataupun arahan-arahannya. Sebelum kita masuk ke fase mainnet, teman-teman ini harus ikutin dulu nih, ini harus dilakuin. Apa ini? Download Pi Browser Apps. Jadi maksudnya teman-teman ini harus bikin dompet ya, download dulu untuk Pi browsernya. Pi browser itu apa bang? Nah, jadi Pi browser ini teman-teman ini merupakan salah satu web versi 3.0 ataupun ya tentunya bisa disebut sebagai web semantik. Nah, mungkin ada yang bingung web semantik itu apa bang? Nah, oke, tentunya web semantik ini merupakan DApps atau DAPP ataukah mungkin D5 ataukah mungkin web yang terbaru dan canggih. Ini sudah dimiliki oleh Pi Browser. Jadi PI ini teman-teman ini merupakan salah satu ya tentunya web yang tercanggih yang pernah ada di dunia saat ini. Hanya di PI yang punya, nggak ada yang lain. Ya, yang lain itu baru ngegarap untuk web 3.0 ataupun 3.0. Tetapi di PI dia sudah memiliki keunggulannya apa dengan web semantik yang dimiliki oleh PI. Tentunya web semantik ini lebih canggih teman-teman, di mana cryptocurrency itu sangat berharga di dalamnya. Mungkin teman-teman yang sering bermain cryptocurrency, teman-teman memahami tentang masalah web semantik ataukah mungkin lebih memahami untuk DAPP ataupun DApps ataukah mungkin lebih mengetahui untuk D5 ataupun DeFi, dibacanya D5. D5 itu merupakan salah satu gerbang pintu untuk mengakses mata uang digital. Itu bahasa gampangnya. Nanti akan saya bahas tentang web 3.0 di Pi Browser ya ataupun web semantik. Nah, jadi pada utamanya buat teman-teman semua, teman-teman ini harus mendownload aplikasi PI-nya dan kemudian teman-teman segera untuk membuat dompet walletnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu create a P-wallet. Teman-teman kalau misalkan sudah ngedownload, teman-teman silahkan bikin dompetnya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah bikin dompetnya, teman-teman simpan frasanya baik-baik. Mungkin ada yang menyimpannya dengan cara di print, silahkan bebas. Ada yang menyimpannya di catatan, silahkan bebas. Ada yang menyimpannya di dokumen, silahkan bebas. Cuman buat teman-teman semua harap diperhatikan, simpan baik-baik untuk frasa itu, jangan sampai diketahui oleh orang-orang. Kenapa? Karena itu sangat bahaya banget ya. Karena nantinya kedepannya untuk Pi Network ini ya luar biasa harganya. Kalau teman-teman kehilangan frasa, otomatis hilanglah semua poin teman-teman. Hati-hati ya buat teman-teman semua. Nah, kemudian ketiganya, setelah kita download, kemudian kita bikin wallet, semuanya udah selesai semua, teman-teman suruh apa ini yang ketiga? Ya, bisa dilihat ya. How much Pi you want to look up? Teman-teman silahkan nih. Teman-teman bisa gunakan ya, bisa gunakan nih yang ini nih, yang bagian ketiga ini. Teman-teman silakan kalau misalkan teman-teman ingin deposit ataukah bukan deposit ya, bahasa gampangnya aja deh kayak deposito gitulah.
ataupun staking. Mungkin di video sebelumnya saya menjelaskan untuk masalah staking, teman-teman boleh disimak ya, disimak, didengarkan ataupun ditonton video sebelumnya supaya teman-teman lebih mengerti tentang penjelasan yang ini ya. Saya sebelumnya menjelaskan masalah ini teman-teman. Nah, jadi untuk mengulas sedikit ya, ini tentunya teman-teman ini sama seperti ya kita ini melakukan staking atau bahasa gampangnya kayak deposito gitu. Kalau misalkan kita simpan dengan jumlah waktu tertentu, tenor tertentu dengan jumlah sekian yang kita kehendaki, kita bisa mendapatkan yang namanya apa? Imbalan hasil gitu kan ya bahasa gampangnya. Lebih lengkapnya teman-teman silahkan disimak video sebelumnya. Oke. Kemudian kita kembali lagi teman-teman. Mungkin video ini agak-agak panjang ya. Kita lanjut aja teman-teman ya. Oke, kemudian yang keempat ini apa teman-teman? Yang keempat ini yaitu submit UKYC application. Jadi teman-teman, ini teman-teman nanti disuruh KYC. Teman-teman ini harus ngelengkapin atau melakukan KYC. Di mana KYC ini masih coming soon ataupun masih persiapan ataupun pra persiapan. Itu ya. Kemudian yang kelima, apa nih yang kelima? Yaitu untuk masalah KYC result teman-teman. Dimana nanti untuk masalah KYC ini tentunya teman-teman semuanya itu harus mengikuti aturan AML. Jadi teman-teman kalau kita ngupas ini untuk masalah AML, teman-teman ini harus ikutin aturan-aturan pemerintah yang berlaku. Teman-teman ini tidak boleh ya, misalkan gini deh bahasa kasarnya. Ya, ini mencegah dari terorisme, mencegah yang namanya akun-akun bot, mencegah penggandaan akun, mencegah orang-orang yang tidak baik untuk mengikuti PI. Nah, itulah fungsi dari yang kelima ini ataupun pemberitahuan tentang masalah AML ini. Jadi teman-teman itu harus ikutin ya patokan-patokan yang diberikan oleh pemerintah masing-masing. Kalau misalkan di Indonesia, teman-teman ini nggak boleh ikut-ikutan terorisme, nggak boleh itu. Kalau teman-teman terdata datanya, nicknya sebagai teroris, maka teman-teman tidak boleh untuk melakukan KYC. Itu akan di stop ataupun akun akan ditolak. Gitu, itu intinya. Kemudian teman-teman sudah mengetahui yang kelima, kita lanjut lagi yang keenam. Nah, di mana teman-teman ini masalah invite you team, you complete KYC transfer more pay. Maksudnya apa bang? Ini saya nggak bisa bahasa Inggris teman-teman ya. Nah, jadi yang keenam ini teman-teman, di mana masalah invite you team ataupun invite you team to complete KYC to transfer more pay. Di mana teman-teman untuk masalah ini ya, ini yang terakhir. Nah, teman-teman ini tentunya harus mengajak teman-teman, referral teman-teman melakukan KYC. Imbasnya apa? Kalau misalkan teman-teman kita ini tidak melakukan KYC, maka poin teman-teman ya selama menambang bareng-bareng itu nggak akan dikreditkan. Yang akan dikreditkan apa bang? Ya teman-teman itu sendiri ya. Ataupun saldo murni teman-teman selama menambang sendiri itu teman-teman akan mendapatkan poinnya. Tetapi kalau misalkan teman-teman ini ngajak teman-teman si A B C D E F G, kemudian si A B C D E F G nya itu nggak ngelakuin KYC, ya otomatis teman-teman nggak akan dapat yang namanya poin ataupun poin referral. Itu maksudnya teman-teman ya. Itu untuk masalah pembaharuan dari CPI. Mungkin terlalu panjang, mohon maaf. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.